Selamat pagi, salam Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Pada kesempatan pagi yang indah ini bertemu kembali dengan saya di dalam renungan pagi GS Jaswat. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pada kesempatan pagi yang indah ini saya akan memberikan atau membagi satu tema, yaitu mengapa engkau tertekan hai jiwaku. Sekali lagi, mengapa engkau tertekan hai jiwaku. Kita baca di dalam Mazmur 43 ayat 5. Begini bunyi firman Tuhan. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hari-hari ini banyak orang Kristen yang mengalami tekanan dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara. Banyak mengalami tekanan, persoalan, masalah dalam keluarga, ya, ekonomi, bisnis dan lain sebagainya. Sehingga apa, Bapak Ibu Saudara? Sehingga membuat jiwa kita tertekan, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, saya beberapa bulan ini mengalami hal yang semacam ini, Bapak Ibu Saudara. Masalah-masalah bukan saya timbulkan dari diri saya maupun keluarga saya, tapi dari orang-orang yang keluarga besar saya, kira-kira begitu, Bapak Ibu Saudara. Itu yang membuat jiwa saya tertekan, Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan baik, Tuhan baik, Bapak Ibu Saudara. Tuhan baik. Bagaimana Dia mengajarkan kepada saya untuk apa, Bapak Ibu Saudara? Berharap kepada Tuhan. Ini gak gampang, saudara. Berharap kepada Tuhan ketika kita menghadapi tekanan dalam hidup ini, sehingga jiwa kita tertekan, susah untuk bisa bersukacita. Itu membuat susah untuk berharap kepada Tuhan. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada saya untuk berharaplah kepada Tuhan. Kita baca di dalam Mazmur 147 ayat 11. Ya, di sana dikatakan Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dengan berharap kepada Tuhan ketika kita menghadapi tekanan, itu membuat Tuhan senang, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kita ini berarti masih takut akan Dia, gitu kira-kira. Bahwa kita ini membuktikan bahwa kita masih takut akan Dia, takut akan Tuhan, sehingga kita berharap kepada Tuhan. Itu yang membuat Tuhan senang, Bapak Ibu Saudara. Tidak berharap kepada yang lain. Biasanya orang kalau menghadapi tekanan di dalam hidup, saudara, apapun itu masalahnya, orang akan mencari mencari keluar bukan kepada Tuhan, tetapi minta pertolongan kepada yang lain. Tetapi di sini berharap kepada Tuhan itu membuat Tuhan senang. Karena kita, apa saudara dikatakan, takut akan Dia. Itu hal yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita menghadapi masalah tekanan hidup sehingga jiwa kita susah untuk berbahagia, bersukacita, langkah yang pertama adalah berharap kepada Dia, berharap kepada Tuhan. Karena itulah yang membuat Tuhan senang, Bapak Ibu Saudara. Dan yang berikutnya, ketika kita menghadapi tekanan dalam hidup ini, hal yang berikutnya adalah mengucap syukur untuk setiap peristiwa. Kita baca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Di sana dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mengucap syukur ini gak gampang, saudara. Ketika kita menghadapi masalah, tekanan, jiwa kita mengalami tekanan yang luar biasa. Mengucap syukur ini gak gampang, saudara. Ya,
Tetapi di dalam 1 Tesalonika 5:18 ini mengajarkan kepada kita untuk mengucap syukurlah dalam segala hal. Segala hal apapun yang membuat jiwa kita tertekan. Ya. Mungkin dari situ Bapak Ibu Saudara, itu mengingatkan, Tuhan mengingatkan kita lewat masalah. Sehingga kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas masalah ini. Terima kasih Tuhan. Saya yakin dengan masalah ini Engkau akan buka jalan. Engkau siapkan jalan buat saya. Bapak Ibu Saudara, inilah yang dikehendaki Tuhan. Mengucap syukur untuk setiap peristiwa. Itu yang kedua. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, percaya bahwa mujizat masih ada. Nah ini saudara, yang terakhir ini adalah percaya bahwa mujizat masih ada. Kita baca di dalam Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, ini artinya apa? Artinya adalah mujizat Tuhan masih ada. Kuasa Yesus tidak berubah sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan itu tidak mungkin membiarkan kita tergeletak Bapak Ibu Saudara. Pasti Tuhan akan buka jalan. Mujizat masih ada. Jadi jangan takut ketika kita menghadapi tekanan-tekanan dalam hidup ini, apapun itu Bapak Ibu Saudara. Percayalah, berharap kepada Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal, dan percaya bahwa mujizat itu masih ada. Selama kita dekat dengan Tuhan, maka mujizat itu pasti ada di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari pada pagi hari ini kita diingatkan kembali. Ketika kita menghadapi masalah yang membuat jiwa kita ini tertekan, susah untuk bersuka cita, jangan lupa Bapak Ibu Saudara, hal yang pertama yang kita lakukan yaitu harus berharap kepada Tuhan. Karena yang membuat Tuhan senang bahwa kita masih takut akan Dia, sehingga membuat itu Tuhan senang Bapak Ibu Saudara, bahwa kita orang yang takut akan Dia. Nah, yang kedua, mengucap syukur untuk setiap peristiwa yang kita hadapi. Itu Tuhan pakai, Tuhan izinkan untuk kita lewati Bapak Ibu Saudara. Ya, untuk kita lewati, makanya harus mengucap syukur dengan setiap peristiwa. Nah, hal yang terakhir adalah percaya bahwa mujizat masih ada. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, biarlah 3 hal ini menjadi berkat buat kita semua pada pagi hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih atas semua berkat, damai, sejahtera, sukacita-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Engkau luar biasa. Bagaimana kami Tuhan diajarkan, kami harus berharap kepada-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan mengucap syukur dalam segala hal. Dan kami harus percaya bahwa mujizat itu masih ada. Sehingga kami Tuhan di setiap menghadapi masalah, kami tidak takut. Jika kami menghadapi tekanan, sehingga jiwa kami tidak bisa berbahagia, susah untuk bersuka cita, jangan takut. Karena mujizat masih ada, Tuhan masih ada di pihak kita. Sehingga Tuhan senantiasa memberikan jalan keluar buat kita, sehingga kita bisa dibebaskan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, Anak-Mu ucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.